Saya adalah basicnya tourism ya. Saya tamatan STP ya. Saya sebut itu ya, Nusa Dua Bali. Dari situ saya bekerja sebagai seorang seaman ya. Saya seorang pelaut selama 15 sampai 20 tahun lah, 15 tahun lah itu. Ya 15 tahun. Terus mengawali itu saya bekerja dari muda lah, belum nikah ya. Pulang ketemu istri, nikah. Itu pun saya tuh dikenalin sama orang tua. Ya, oh ada cewek cantik loh lewat sering sini. Cewek pasti cantik. Saya tungguin, bener nggak gitu. Ternyata oke juga, saya kenalan. Akhirnya ya go with the flow, nyantol, kita jadian dan nikah gitu. Itu selang cuma paling 6 bulan, setahun itulah kita baru bisa nikah terus gitu. Akhirnya setelah itu saya ingin melanjutkan pekerjaan lagi kan. Saya sudah punya anak, anaknya baru 3 bulan lah, 4 bulan. Saya mau berangkat lagi kerja. Akhirnya dia punya semacam istilahnya fashion ya, keinginan. Saya senang di fashion loh. Bener ya, saya senang di fashion. Oh kalau gitu kita memulai aja bisnisnya, bisnis kecil-kecilan. Benar, kita mau suatu proses ya. Kita mengawali dari angka 1 ya. Saya nggak mau menyebut angka 0. Karena orang kan bilang, oh saya mulai dari 0. Salah, 0 itu artinya udah nggak ada apa ya. Kita tuh udah modal besar. Modalnya besar sekali, maka mengawali itu dari angka 1. Untuk kita akan menuju tahap berikutnya. Kita semua menjalani proses dulu ya. Semua proses. Saya menyenangi proses. Orang mungkin bilang bahwa dia tuh nak ada gitu, bengelah tinggal lanjutin. Kalau saya nggak, ya bersyukur sampai sekarang dengan situasi seperti ini masih tetap bisa berjalan. Bersyukur sekali situasi ini ya. Apalagi di pakaian adat Bali niki kan jelas pakaian adat Bali diiringi dengan kegiatan banyak. Jadi kegiatan banyak nggak ada, jelas pakaian adat Bali itu agak menurun. Jadi kita ada, syukur sekali kita ada pakaian fashion lokal-lokal itu yang membuat kita tetap jalan, perabot-perabot semua yang di lantai 2 nih. Dan mengiringi nikah, seiring sejalan waktu nikah, kita selalu up to date untuk barang-barang apapun dengan harga murah, tapi kualitas bagus, orang kan senang jadinya belanja. Gaknya punya ide seperti itu. Ya, nyoba kita dulu, berusaha lah, artinya mewujudkan hidup gimana. Kita punya kios di pasar, di dalam pasar ya. Di dalam pasar. Masih kecil sekali. Masih gerobak dalam semeja artian, kayak gini tuh segerobak. kalau tutup ini tuh saya masukin. kita masih Belum manual. lagi kejedot, saya tuh udah sering. Punya anak 1, terus sambil mandiin anak saya di kios itu karena seneng. Itu mulai 2005. Karena seneng gimana 2005. gitu. Mungkin dari dulu orang juga ngelihat barang saya tuh walaupun sedikit tapi bagus gitu. Penataan juga bagus walaupun kios tapi saya rapi. Jadi sedikit demi sedikit orang juga percayakan, boleh nggak ambil barang di sini? Boleh nggak ambil barang, berapa laku nanti? Nah dari situ kepercayaan jadinya. Ya namanya juga proses ya. Ada yang ya uang kita juga ada yang nggak dapet atau gimana. Bukanya pertama itu benar-benar kita berusaha mewujudkan pun itu sendiri, saya akan bekerja, Gaknya harus tuh. punya kegiatan. Gimana pun ceritanya harus dia punya orangnya nggak kegiatan. suka di rumah. Gaknya ini orangnya nggak bisa diam, kreatif orangnya. Sesuatu tuh bisa dijadiin barang sama dia. Dan saya melihat, artinya kita awali buka itu ya, kios ya. Itu awalnya ada fashion. Kita jualan fashion baju, baju atasan, bawahan jeans kayak gitu ya. Nah kita buka lah, kita lihat terus demand dari customer seperti apa. Mereka datang masuk, mereka senang, ada respon positif gitu ya. Respon positif. Satu saya lihat lah yang memberikan saya lebih tertarik mendorong istri sebenarnya menggeluti ini gitu loh. Saya dorong beliau. Kenapa? Karena Gak ini saya lihat dia pakai sesuatu ya. Kaos oblong pun dipakai. Orang masuk ke dalam, Bu, saya mau yang itu, ada nggak? Prinsipnya gini ya, saya berdua adalah couple, istilahnya soulmate, suatu hal istilahnya
yang tidak bisa terpisahkan, atau dalam artian sesuatu yang saya jalankan, yang kita jalankan adalah dengan konsep kita berdua. Apapun itu, baik itu rumah tangga, kegiatan, usaha, apapun itu, yang penting kita deal berdua, kita don't care lah dengan yang di luar. Dalam artian bukannya kita apatis, bukan kita sombong, enggak. Kita istilahnya menjaga mindset kita biar kita fokus akan sesuatu. Artinya kita mencari suatu goal tertentu biar kita bisa mencapainya. Kalau kita terlalu influencer terlalu banyak bagi orang-orang di luar, kita tidak akan pernah melangkah. Karena hal yang mengawali paling berat adalah melangkah ya. Ide itu banyak sekali begini-begini, tapi hal yang sangat memberat sekali adalah melangkah. Melangkah pertama itu adalah hambatan seorang usahawan. Luar biasa. Luar biasa. Aduh, tantangan gitu. Kita dalam bisnis, dalam keluarga terutama mental. Betul-betul saya dilatih. Nah, menjalani itu saya betul-betul mental sangat luar biasa ya dilatih. Dan inilah bukti dari mental dulu yang saya rasakan itu sekarang. Kita kan sambil kerja, suami nggak ada gitu. Ya kita bersyukur juga ada orang tua juga sih, cuma kan nggak enak kadang saya gimana ya, saya udah ninggalin seharian titip sama orang tua kan juga kesibukan juga, pokoknya gapnya dia tuh benar-benar memanage waktu itu seperti apa. Hambatan tantangan itu banyak, saya berani tinggal nekat loh, karena doa istri, saya nekat gitu loh. Makanya saya berangkat, udah 6 bulan itu gapnya handle itu usaha sambil merawat anak. Kita baru punya anak pertama tuh ya. Terus saya bekerja selama 7 bulan, 8 bulan benar-benar itu tantangan berat bagi saya, benar berat sekali. Kangen sama keluarga, anak kecil, istilahnya punya tantangan, hantaman. Ya kita diuji seperti itu sebuah vitamin bagi kita untuk lebih ke depannya. Dulu ya saya orang yang mungkin tidak dianggap. Justru di pandang sebelah mata ya? Iya. Dulu memang saya orang yang nggak dianggap. Dari awal saya keluarga, saya boleh bilang ya saya punya. Bapak saya dulu punya usaha perusahaan Limun Trijaya namanya, yang bikin-bikin temulawak. Saya memang lahir dari keluarga bisnis. Bapak saya punya cabang di negara. Nah, saya menikah dengan suami dan saya juga nggak tahu bakalan punya suami yang kerja jauh. Saya nggak pernah membayangkan bahwa kerja suami itu sampai saya ditinggal seperti itu ya, sampai 15 tahun. Sampai punya anak 4 loh. Anak 4 saya ini masih kerja, sampai anak punya 4 dah resign dia gitu. Nah, itu saya menjalani dengan luar biasa sekali tantangan dari keluarga. Saya tunjukkan pada saat itu bahwa saya bisa. Saya mampu, saya akan bayar orang-orang yang selalu menganggap saya tuh underestimate ya, mungkin nol ya, zero mungkin. Yang penting saya positif, lurus. Suami saya juga kerja jauh. Kita kan tantangannya sangat luar biasa kalau suami nggak ada di rumah. Kita sama siapa beda omongannya, penampilan kita gimana beda. Kalau dulu nggak ada suami, saya polos banget. Kita menjaga diri untuk omongan yang enggak ya, karena saya punya tujuan besar, tujuan dan cita-cita saya besar gitu. Sampai sekarang pun saya punya lagi tujuan yang lebih besar lagi. Nah, akhirnya Tuhan pasti akan menjawab itu semua, karena saya ini tulus doa saya, saya hormat kepada orang tua mertua saya, walaupun bagaimana gitu ya dengan keadaan keluarga. Itulah doa bagi saya untuk menjadi sekarang seperti ini. Bapak ibu saya itu seorang pedagang. Saya bilang pebisnis terlalu besar. Pedagang kelontong di pasar kayak gitu. Dan menghidupi saya juga istilahnya sudah punya pemikiran tertentu ya. Karena saya sebenarnya punya cita-cita tinggi. Istilahnya pengen lama sekolah, pengen kuliah yang tapi saya tuh punya istilahnya kayak di margin sama orang tua, gimana kamu sekolah, kuliah yang cepat dan bisa kerja cepat. Apa ya saya cari? Ya saya lamar ke sana aja, langsung STP. Karena itu yang satu negeri gitu. Saya langsung ke sana, diterima lah dengan
ketulusan hati saya mohon doa restu dari Tuhan, karena saya tidak punya apa-apa, artinya saya nggak punya orang kuat yang bisa mengandalkan saya bisa sekolah sana, finansial juga saya nggak tahu bagaimana gitu. Akhirnya saya nembus saja, 3 kali di testing, ada psikotes, ada tertulis, ada interview, saya lolos saja langsung karena itu. Tuhan itu adalah campur tangan Tuhan tuh kayak gitu, saya akui. Gini ya, dalam perjuangan saya kan masih berangkat kan. Benar-benar kita from zero to hero kayak gitulah istilahnya sekarang ini. Karena saya bilang mulai dari nol, memang saya tuh dari nggak ada itu loh. Saya berangkat lagi ya, itu sudah memang mau tahu sudah nggak ada. Saya bagaimana bikin usaha dulu buat GE-nya. Saya modal berangkat pun nggak ada. Benar loh, buat tinggal modal berangkat pun nggak ada. Akhirnya saya mau berangkat, saya tuh perlu uang tiket untuk berangkat itu seperti apa gitu. Sampai saya kesana kemari mau minjam tuh. Itu saya kira gampang itu minjam ke keluarga nih, keluarga loh, orangnya berada itu. Sulit juga, nggak keluar uang begitu. Gimana ya? Akhirnya saya mau ke bank ya, bawa sertifikat dulu saya, bawa gini ke bank itulah saya mau minjam mau gini. Nggak gini, nggak caranya. Sulit juga, saya juga nggak tahu jadi apa ya gitu. Saya berpikir gimana ya caranya ya. Syukurlah kita ada jalan gitu. Kayaknya memberikan yang solusi. Gini aja caranya, kita kan bisa ngebon, bisa begini kok, bisa di agent tuh bisa begini ngebon, tiketnya bisa gini nanti pulang bisa dibayar. Dan orang tua juga ngasih kita bekal tapi nggak seberapa ya, seperti itu. Kita istilahnya benar-benar berusaha lah bagaimana kita menghidupi awal dari kita gitu loh. Dan kita tuh tidak mau memberatkan orang tua kayak gitu. Dan waktu istri cerita selalu saya tekankan sabar Ge, dan saya tahu Tuhan tuh mendengarkan, waktu yang akan menjawab itu semua. Lah Krishna dia selalu membawa cakranya itulah waktu yang akan menjawab semua itu. Kalau kita sudah melakukan hal yang benar, pasti kita akan mendapat jalan yang baik gitu ya. Jangan terlalu dipikirkan harus itu. Yang penting dia sama Ge, kita sejalan, searah, seirama. Seperti yang Bapak bilang, saya selalu berdoa loh, kemana-mana selalu berdoa. Selalu bergerak, harus bergerak. Dari bergerak sedikit demi sedikit akan bergerak kencang, asal kita punya semangat dan positif. Ide itu sangat penting, ide-ide apapun itu, gimana caranya kita menarik orang. Untuk menyikapi dan menyiasati situasi kayak gini ya, kita harus lebih kreatif dan inovatif, itu aja. Dan apapun bisnis itu kita tidak boleh itu memandang sebelah mata, kita tidak boleh itu gengsi istilahnya, karena zaman sekarang tidak mengenal kata gengsi, perut itu tidak bisa mengenal gengsi, tapi kita harus bisa menyesuaikan itu dengan passion kita. Kalau kita bisa bekerja dengan passion kita, itu semacam kita bekerja dengan keikhlasan, dengan cinta, Pak. Dengan cinta, karena semua itu berdasarkan cinta kasih ya. Apapun itu kita landaskan dengan cinta kasih dalam bisnis, dalam hubungan keluarga, dalam pertemanan, cinta kasih yang positif ya. Belanja, dapat baju di Bali Okane. Di sini, temannya cantik lah sama baju. Berapa riah lagi? Belanja terus di Bali Okane ya, Mbak Ge? Ya pasti, harganya terjangkau soalnya.